Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian, sampai sekarang subhanallah, kita pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar, saya yakin berapa persen pun itu jumlahnya, ya kalau memang Allah mudahkan sampai full, alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100% kita bisa mengambil pelajaran, sangat baik. Berapa persen pun tadi waktu kita dengarkan kisahnya, yang terlintas adalah seorang sosok yang sangat kuat, tegar, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang sangat baik, dari orang yang akhirnya ya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, ya orang yang sangat wara. Banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau, kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu. Dan saya tutup ikhwas sekalian, ya ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab lalu meninggal, lalu dikuburkan. Ya, sebelum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, ya, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad, ya. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata ya Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan. Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Utsman memuji Ali, Ali memuji Talha, Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malaikat malu dengan ya, Utsman, dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Utsman setelah membiayai perang ya Ushrah. Baik, akhirnya mereka mengatakan Utsman kau tidak bisa mengelak. Utsman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka, kami sudah menunjuk Utsman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Jadi ini fadilah yang Umar radhiyallahu anhu lakukan. Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini, sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar, tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayikh ya, yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus, beliau sering duduk di masjid dan menunggu kalau ada orang yang mengeluh lagi, atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang, dan ini kisah membuat Umar bin Khattab menangis dan tersentuh secara imaniyah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu, beliau menangis mendengar kisah ini sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki yang akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin Khattab sering kali duduk atau menunggu orang, lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia. Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. 3 sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahu anhu di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah 2 orang dalam masjid waktu itu, kembar, persis sama, bajunya sama, ya, semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paras wajah, postur tubuh sama semua, nggak ada bedanya, seperti orang kembar gitu.
Tapi kembarnya ini luar biasa uniknya gitu, semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa orang ini, dua orang ini? Yang di sebelahnya bilang kepada Umar, itu Amir Mukminin, ayah sama anaknya. Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya, seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama rambutnya, sama-sama. Dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum, sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang anda jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya sementara ibunya di kuburan, anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati? Kata ayahnya, iya Amir Mukminin, begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amir Mukminin, saya waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat waktu hamil pertama, anaknya cuma satu, lagi hamil 3 bulan, ya. Saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi, atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang, istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini, jagalah ya Allah. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun sholat Isya, dan saya setelah Isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang, begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar, asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap, setiap hari, kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan, pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amir Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati, gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mukminin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mukminin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini Amir Mukminin, ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mukminin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita, dan Allah memberkahi majlis kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita. Saya akan baca pertanyaannya. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara ahli tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umum mengangkat kisah ini, dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih, dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah.
Kita tahu tadi banyak dinukil kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di masa jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkannya, yang menganggap tidak mungkin karena ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat, karena ini cuma sebuah athar. Athar itu berarti dibawa daripada hadis, ya, dan sunnah Nabi. Ini mah athar itu dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka dari dalam sebuah athar dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya pernah duduk sambil beliau kadang-kadang menangis, ya, kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa. Kata Umar bin Khattab, kalau sebab saya menangis, dulu di zaman jahiliyah kami sangat membenci anak perempuan, ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib, ya, bagi dia. Dia menahannya dalam kondisi dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan. Maka waktu itu karena merasa malu berat, saya pun membawanya ke padang pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam. Tapi jelas beliau menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, kenapa saya tertawa? Dia bilang, kami di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ini pantas dikatakan zaman jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, kalau di masa jahiliyah dulu kami diharuskan, ya, oleh ini pemahaman dinukil dari Amr bin Luhai, salah satu penyebab masuknya berhala di Jazirah Arab yang mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara atau karena panasnya api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Dan Amr bin Luhai pertama masukkan patung-patung di Mekah untuk disembah, sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal yang berkembang terus di Mekah, orang-orang yang mau menyembah berhala, ya, harus membeli patung dari Mekah, atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah, dari benda dari Mekah. Maka Umar bin Khattab berkata, satu waktu saya keluar dari Mekah, perjalanan, ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa, minta sama Tuhan saya, nggak ada Tuhan, nggak ada batu, nggak bawa. Ada batu berserakan di situ, tapi bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut, ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Selesai saya sembah Tuhan saya tersebut, saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan. Nah, inilah sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengatakan beliau tertawa. Jadi ini riwayat, saya katakan kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik, ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu, itu memang ini diangkat oleh para ahli sejarah. Benar atau tidaknya itu hanya sebuah athar. Dalam arti kata, kalaupun benar, tidak berpengaruh kepada ke fadilah Umar, karena ini terjadi di zaman jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah. Ustaz, benarkah kisah seorang Umar bin Khattab di masa sebelum masuk Islam pernah membunuh? Ini sudah dalam sholat yang 2 rakaat mana yang lebih afdal, duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ustaz sendiri pakai yang mana, gitu kan? Ini bab sholat sebenarnya, ya, jangan ditanya di sirah. Baik, duduk iftirash adalah duduk yang farash, itu artinya menduduki telapak kaki kiri dengan bokong kita, namanya iftirash. Farash artinya orang Arab mengatakan firash itu tempat tidur untuk terlentang, karena telapak kaki itu dipakai duduk, gitu kan, dipakai seperti orang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk iftirash, ingat aja farash itu adalah didudukin, berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti diambil dari kata-kata tawarruk dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukan di tanah. Kalau masalah ini khilaf diantara Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beranjak daripada hadis yang dihasankan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan, yang berbunyi Nabi SAW setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Setiap kali mau salam duduknya tawarruk, jadi duduknya bokong yang dibawa setiap kali mau salam, ya. Artinya dari riwayat ini mau 1 rakaat kah, mau 2 rakaat kah, mau 3 rakaat, mau 4, misalnya witir 1 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat misalnya, atau sholat duhur 4 rakaat, pokoknya duduk, ya, untuk salam maka duduknya tawarruk. Imam Syafi'i berpegang pada ini, dan ini riwayat yang bisa dipegangi.
Jumhur ulama, di antara Imam Ahmad yang dominan di sini, rahimahumullah semuanya, beliau berkata ada hadis yang berbunyi Nabi SAW ya, kalau duduk 2 rakaat maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu. Nabi SAW kalau duduk 2 rakaat duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan riwayat ini memberikan penjelasan 2 rakaat itu salam atau tidak duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama, Imam Malik, Imam Hanifah juga mengatakan bahwasanya ya, setiap sholat yang 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat, 1 rakaat seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash. Tapi 2 rakaat ke atas, 3 rakaat kayak maghrib, rakaat keempat duduknya tawarruk. Ini kurang lebih saya nukilkan khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu. Ya, dalam arti kata karena dua-dua memiliki riwayat yang benar. Saya Rafa, anak kelas 2 SD di Bogor, mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Berapa lama hijrah ke Habasyah? Kalau perjalanan ke Habasyah itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempuh sekarang dengan 1 jam perjalanan. Kalau dulu itu ditempuh seperempat hari. Ya. Jadi 1 hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaik kapal, dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang waktu ke negeri Habasyah. Intinya sahabat sudah tiba di sana dan mereka tinggal di sana itu cukup lama, ya, cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak dinukil kepada kita dalam riwayat sahih berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya ke Mekah kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi SAW dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW ya membaca ayat tentang sujud. Lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya. Kemudian dia mengatakan ini cukuplah buat saya karena saya juga sujud. Karena ada firman Allah SWT. Tapi saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya, Sirah Nabawiyah, saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa Nabi utusan Allah? 124.000 orang. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya dalam Mustadrak bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 Rasul. Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW kalau makanan kambing dan domba. Ya sebagaimana dinukil dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing, dan beliau paling gemar paha kambing itu kalau dibakar. Ya, pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW, kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya. Ya, jadi itu dinukil. Nabi SAW paling gemar memakan kalau makanan ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak pernah makan daging lain, karena beliau pernah memakan daging unta, gitu ya. Kemudian kalau hewan tunggangan yang Nabi SAW paling gemar adalah kuda, ya, adalah kuda. Ya beliau punya kuda yang beliau berikan nama, gitu kan. Beliau pelihara, gitu kuda itu. Beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi SAW memiliki unta, dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya. Dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi SAW ya. Kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasyah. Anjasyah ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi SAW yang memang di atas ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi SAW. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasyah melantunkan atau istri-istri Nabi SAW naik di atas kotak itu, lalu dilantunkanlah suara. Anjasyah ini punya suara yang bagus sekali. Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk, maka dia lantunkan syair-syair atau lantunan syair yang indah. Unta ini karena nyaman mendengarkan suara Anjasyah, maka dia menggoyangkan untanya, maka goyanglah kotak yang ada di atas unta tersebut, sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu 2 atau 3 orang. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu, maka beliau berkata, mahlan ya Anjasyah, mahlan bil qawarir ya Anjasyah. Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasyah. Jadi kuda, kemudian beliau juga menyukai unta, tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi SAW.
Ustaz, bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Boleh langsung menghukum, gitu kan? Ada yang salah, seperti tadi kita sudah sampaikan kisah kan? Apa saja yang terjadi di masa beliau yang salah, langsung beliau hukum. Yang benar langsung didukung, gitu kan? Beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baliklah dia mengatakan, waktu saya balik saya melihat Umar bin Khattab, lalu saya bertanya, kenapa Amir Anda lemparin saya batu? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian karena kalian sudah melakukan hal-hal yang kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kasus-kasus sebenarnya ya, banyak kasus-kasus, misalnya ada perampasan hak, maka Umar bin Khattab mengambilnya secara paksa, mengembalikannya, gitu kan. Dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya, semua orang yang lemah di antara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya 40 hari sebelum ia meninggal? Ini enggak ada hadisnya. Yang enggak ada hadisnya, dan sebagian ulama masukkan dalam hadis maudhu, dikarang-karang, bahwasanya orang kalau mau meninggal bisa mengetahui 40 hari sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada Sungai Nil yang mengatakan sungguhnya kami sedikit pun tidak membutuhkan? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hadisnya jelas tadi dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil, sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas, terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu, dijual. Kalau tidak salah dijual 3 rial atau 5 rial satu botol air mineral itu ya. Seorang muslim dieksekusi, apakah dosanya hapus? Iya, terhapus. Kalau dikisos ya maksudnya. Kalau dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hilang. Kalau dipenggal lehernya, dosa membunuhnya sudah hilang. Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT. Rambut dan janggut yang sudah beruban akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Benarkah? Bila benar, bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat? Jadi yang ada janggut saya tidak temukan riwayatnya, tapi kalau rambut ada ya, rambut memang ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam, maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala per helainya rambut, karena dia putih dalam keadaan Islam, gitu kan. Jadi memang kalau memutih, fadilahnya memang begitu, dibiarin. Kalau ada yang mengecat, berarti sudah tidak putih lagi rambutnya, gitu kan. Ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia. Ustaz, bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar bin Khattab? Ini enggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah Nabawiyah Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat, para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia, dan itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis, dan artis-artis ini setelah main film agama,
nanti sebentar dia main lagi film yang kotor, yang tidak benar. Sementara orang sudah menukil, ya, wajahnya Umar seperti ini, wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ini tidak benar semuanya. Allahu a'lam, yang saya tahu ulama mengatakan tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali menampilkan. Karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok. Dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya. Orang sudah cukup mengambil pelajaran. Terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh, ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang soleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah SAW berlari lalu dikejarnya dan ditariklah surban Rasulullah, kemudian terbangun dari tidurnya. Terdapatlah di tangannya surban Rasulullah, kemudian dijadikan sorban itu dikeramatkan, ya. Dan mimpi yang mulia, dianggap mimpi tersebut mimpi mulia. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh? Jawabannya tidak. Kalau sampai mimpi menarik surbannya Nabi, ini aneh ini, gitu kan? Ini luar biasa, menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama, gitu kan? Gak mungkin terjadi. Tapi mimpi tentang Nabi SAW benar, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi SAW biasanya memang dilihat orang tersebut. Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi SAW. Itu pun kalau dia lihat Nabi SAW harus dipertemukan dengan Syama'il Muhammadiyah, dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bab Syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya, itu adalah khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul rambutnya seperti Nabi SAW, hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau, kulit beliau putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya tebal, hitam seperti busur panah, bola matanya besar, ditemui dengan bulu mata yang lebat, bola matanya itu yang putih-putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin. Hidungnya lancip sallallahu alaihi wasallam, bibir, pipi itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang, pundak beliau lebar, ya, tubuh beliau yang kekar, dadanya yang bidang alaihissalam, tingginya gitu kan, badannya dipenuhi dengan bulu termasuk jenggotnya lebat sampai kathif, sampai ke dada beliau alaihissalam. Itu cirinya. Kalau orang melihat seperti itu, maka insya Allah membantu Nabi SAW. Tapi juga dipertemukan dengan tadi, kalau sampai menarik surban Nabi dan dia temukan surban di tangannya, ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu, yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja, ya, dijadikan sebagai senjata untuk menipu orang lain, seperti tadi kasusnya dikeramatkan misalnya, ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu permainan syaitan semua. Allahu a'lam, yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui dan juga Maha pengasih kepada seluruh makhluknya, menjadikan majelis kita ini majelis ilmu yang diberkahi, dan juga menjadikan ini sebagai tambahan, ya, amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Dan semoga Allah SWT menyatukan kepada bersama kita Umar Al-Faruq, bersama beliau di surga dengan izinnya insyaallah, dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau, ya. Mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan ini dari apa-apa atau apa saja yang beliau telah terapkan sebelum kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, ya, sebagai seorang pemimpin, ataupun sebagai orang ahli ibadah, ya, dan ulama yang mestinya menjadi suri tauladan. Mungkin begitu ikhwah-ikhwat sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.